Apa? Kuliahnya apa? Kuliah. Satu tok kan? Banyak ini yang kemarin. Ini yang dokter isi kemarin. Kemarin udah kan posisinya gitu kan. Lagi sebelum kita awali kuliah pada hari ini, kita bacakan dahulu surah Al-Tawar. Ya, kita mulai dengan bacaan terlebih dahulu. Bagi istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu tatharat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi
rabbaka kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sepertinya banyak yang belum datang ya. Banyak yang kosong depan. Ini ada 6 orang yang izin mengajar praktikum. Yang tidak mengajar praktikum di mana? Yang tidak hadir tidak perlu ditandatangan ya. Jadi yang presensi, yang hadir saja, yang izin diberikan keterangan izin, yang tidak hadir tanpa keterangan dicoret. Yang pegang presensi ya, mana yang pegang A? Baik. Adik-adik, kita mulai saja karena nanti jam 9 karena ada praktikum ya. Ya, kita mulai. Nah mungkin tema pada pagi hari ini relate dengan apa yang akan dikerjakan pekan depan atau mulai weekend ini ya, karena hari yang presentasi proposal itu pekan depan atau pekan depannya lagi? Senin besok. Ya. Nah. Ya, ini nanti bisa jadi bekal untuk menyusun ya zaman malam mingguan dan malam Seninan. Nanti bisa dijadikan bekal. Oke, temanya adalah menyusun usulan penelitian atau proposal penelitian. Gitu. Banyak guideline yang bisa diakses secara free gitu ya. Nanti selain materi kuliah, adik-adik bisa baca guideline dari artikel-artikel jurnal. Misalnya seperti yang ditampilkan di depan itu ada salah satu artikel yang berjudul How to Prepare a Research Proposal. Jadi di situ nanti sedikit memberikan gambaran bagaimana cara menyusun atau menyiapkan proposal penelitian yang baik. Gitu. Semua orang mungkin bisa menulis proposal, tapi tidak semua proposal yang ditulis itu adalah proposal yang baik. Ya, jadi kita berupaya untuk menyusun proposal yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan. Nah, yang lainnya, adik-adik bisa akses juga salah satu guideline dari seperti yang ditampilkan di layar ya. Itu ada yang di atas itu ada protokol template guidance, ada panduan untuk menulis proposal ya di riset medik dan riset secara umum. Nanti bisa dibaca dan diakses. Nah, apa pengertian atau definisi dari proposal penelitian? Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal secara umum ya, itu adalah rencana yang diwujudkan dalam wujud rancangan. Ya. Sedangkan kalau definisi proposal penelitian itu ada yang secara umum dan secara khusus. Yang secara umum, proposal penelitian adalah dokumen yang dipakai dalam proses pengusulan penelitian ilmiah. Nah, kalau secara khusus, karena kita konteksnya di dunia akademik, itu adalah proposal karya ilmiah, ya, yang dibuat di dalam dunia pendidikan. Jadi konteksnya adalah proposal atau pengusulan karya ilmiah. Ini adalah struktur proposal secara umum ya, dan lebih mengarah ke proposal penelitian karena ada proposal yang lain, misalnya apa? Proposal suatu proyek pekerjaan itu kan ada ya proposal. Kemudian proposal mendapatkan hibah
hibah sarana prasarana itu juga ada proposal. Nah, kalau konteksnya adalah proposal penelitian, maka secara umum strukturnya terdiri dari judul abstrak, pendahuluan, kemudian problem statement-nya apa, pernyataan masalah yang dihadapi apa, kemudian research questions atau rumusan masalah, kemudian tujuan, kemudian tinjauan pustaka, hipotesis, kerangka teori atau theoretical framework, kemudian metodologi, kemudian definisi operasional variabel, kemudian kerangka konsep, kemudian rencana penelitiannya akan seperti apa secara metodologi, kemudian jadwal penelitian dan referensi. Nah, ini juga nanti ada di proposal skripsi ya. Secara umum proposal skripsi juga susunannya seperti itu. Mungkin kemarin sudah dijelaskan ya oleh dosen yang lain tentang menyusun atau panduan menulis proposal skripsi mungkin sudah dijelaskan oleh dosen yang lain. Nah, sebenarnya badan proposal atau main body, badan utama proposal atau struktur utama proposal atau main body-nya proposal itu hanya ada 3 ya. Hanya ada 3, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir atau yang disebut dengan front matter, main dokumen, dan back matter. Jadi bagian awal-awal, kemudian bagian inti, dan bagian akhir. Nah, bagian awal itu sering disebut dengan preliminary sections yang terdiri dari judul dan abstrak. Nah, kemudian juga mungkin di sana juga terdapat daftar isi dan glosarium. Glosarium itu adalah penjelasan dari singkatan-singkatan yang ada di dalam naskah. Misalnya nanti adik-adik menulis glut gitu ya. Di naskah menyebutkan glut 4. Jadi di glosariumnya nanti ditulis glut 4 sama dengan glukosa transporter 4. Kemudian mungkin di dalam naskah juga menyebutkan SARS-CoV-2 berarti apa? Nanti di glosarium ditulis SARS-CoV-2 sama dengan severe acute respiratory syndrome coronavirus gitu. 2 dan seterusnya. Tapi di proposal skripsi sepertinya tidak ada ya, tidak ada aturan untuk menyebutkan glosarium. Gitu. Nah, kemudian di main dokumen atau main body-nya, main body dari proposal itu adalah pendahuluan, kemudian kajian pustaka dan metodologi. Ya, jadi di pendahuluan itu harus menjelaskan, menyampaikan justifikasi problem kita itu apa. Kenapa kita menganggap apa yang kita usulkan itu adalah sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan. Gitu ya. Ada masalah yang harus diatasi atau dikerjakan untuk dilihat. Nah, gitu. Di bagian background itu harus jelas menyebutkan masalahnya apa, kemudian kenapa harus ini, gitu. Kenapa harus meneliti ini, gitu. Nanti harus disebutkan di bagian akhir dari latar belakang. Gitu. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan dan ada manfaatnya. Kalau di proposal skripsi. Dan sebelum di bagian tujuan, di akhir kalimat dari latar belakang itu problem statement-nya apa harus jelas. Misalnya adik ingin melihat hubungan antara kadar hemoglobin dengan prestasi mahasiswa atau prestasi siswa, gitu ya. Dicek kadar hemoglobinnya, kemudian
dilihat prestasinya, misalnya dari raport siswa gitu. Nah, di akhir bagian latar belakang itu harus dijelaskan problem statement-nya apa, mengapa kadar HP perlu dikaitkan dengan prestasi dan mengapa harus dilakukan, bukannya itu sudah hal yang biasa. Ya, bukankah itu sudah secara logika ilmiah ya sudah jelas lah kalau kadar HP-nya rendah, pasti kan lemes, lesu, nggak fokus belajar, di kelas juga lemes gitu ya, tidak bergairah. Kalau prestasi belajarnya turun ya biasa gitu. Terus apa menariknya kan gitu ya? Apa menariknya diteliti? Kecuali kalau ternyata ada persentase bahwa prestasi akademiknya tetap bagus meskipun terjadi anemia. Nah, atau yang dilihat bukan prestasi belajarnya, tapi hubungan interpersonal dengan temennya gitu ya. Nah itu beda lagi kajiannya. Nanti di akhir latar belakang intinya dia harus bisa menjelaskan problem statement-nya seperti apa. Gitu ya. Kemudian di bagian proposal yang inti selain pendahuluan atau selain latar belakang, tujuan, manfaat, itu adalah metode literatur review atau kajian pustaka ya, di bab 2 ya. Kalau di proposal skripsi itu di bab 2 di kajian pustaka. Kajian pustaka nanti menyampaikan studi literatur yang dibaca terkait dengan topik yang ingin diteliti. Misalnya dia tadi ingin melihat hubungan antara kadar HP dengan prestasi akademik siswa. Berarti pada tujuan pustaka yang ditulis apa? Yang disampaikan apa? Kalau kadar HP itu biasanya dikaitkan dengan apa? Anemia kan? Berarti yang ditulis adalah anemia secara epidemiologi bagaimana pada siswa, ya. Kemudian mekanisme terjadinya anemia, kemudian penegakan diagnosis anemia itu dengan cara apa. Kemudian di subbab yang lain menjelaskan tentang prestasi belajar itu apa. Kemudian yang subbab selanjutnya di tinjauan pustaka menjelaskan tentang hubungan antara kadar hemoglobin atau anemia dengan prestasi belajar. Gitu ya. Kemudian nanti di akhir bab 2 itu ada kerangka teori atau theoretical framework. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Bagaimana cara membuat theoretical framework atau kerangka teori. Nah, kemudian setelah itu nanti diikuti dengan hipotesis. Seperti yang kemarin kita pelajari. Menuliskan hipotesisnya apa. Ya. Jadi, hipotesis itu ditulis setelah kita membaca literatur review yang cukup. Kita punya masalah di bab 1, ya. Kita punya masalah yang akan kita angkat. Problem statement-nya jelas. Tapi hipotesis kan tidak hanya sekedar menduga, tapi menduga dengan dasar. Sehingga hipotesis disusun setelah menyusun tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Gitu. Setelah membuat theoretical framework. Setelah membuat kerangka teori. Kemudian di bab yang ketiga, di main proposal selanjutnya setelah pendahuluan tinjauan pustaka adalah metodologi. Nah, metodologi itu harus menjelaskan jenis penelitiannya apa secara detail, rancangannya apa, kemudian populasinya apa, sampelnya siapa, cara mengkoleksi data seperti apa, kemudian data yang sudah diperoleh nanti akan diproses dan dianalisis seperti apa, dan juga menggunakan apa analisisnya. Ya. Kemudian bagian-bagian yang lain adalah ethical clearance. Nah, kalau penelitian pasti harus melampirkan keterangan ethical clearance ya, ethical clearance ya. Kemudian setelah itu baru back matter atau bagian supplementary section atau bagian yang belakang itu adalah daftar pustaka atau referensi yang dikutip di naskah, gitu ya.
Oke, kita mulai dari judul ya. Kita mulai dari judul, bagaimana membuat judul penelitian yang baik. Ternyata judul penelitian itu juga menentukan pesan pertama dari suatu proposal. Sebelum dosen pembimbing atau sebelum reviewer membaca isi, ya, pasti kan punya judul dulu ya dia. Pasti punya judul dulu. Nah, bedanya kalau kita menyusun proposal penelitian, itu kita menulis judul itu di akhir, setelah proposal jadi. Harusnya begitu. Jadi tidak nulis judul dulu, baru nulis latar belakang, baru nulis tujuan, tinggal pustaka hipotesis. Tapi kita tentukan problem statement-nya apa, rumus masalahnya apa, tujuannya apa, hipotesisnya apa, secara teoritis bagaimana, secara metodologi bagaimana, baru kita tentukan judulnya. Jadi judul itu belakangan. Ya sebenarnya, ya. Cuma kalau untuk syarat administratif kan kadang-kadang kita perlu mendaftarkan judul. Nah, kan nggak boleh ya menuliskan belum ada judul, kan nggak boleh ya. Belum ada judul tapi sudah ada bab 1, 2, 3. Harusnya kan menulis proposal dulu, baru nanti kita create judulnya apa. Gitu. Nah, itu sudut pandang penulis atau peneliti. Dan sudut pandang reviewer itu kebalikannya. Yang dilihat pertama kali adalah judulnya. Ya, yang dilihat pertama kali adalah judulnya. Sebagus apapun isinya, kalau judulnya tidak bekerja atau tidak eye catching gitu ya, tidak interesting, itu ya tereliminasi kalau tujuannya untuk mendapatkan hibah ya, atau dana penelitian, hibah penelitian. Tapi kalau tujuannya untuk misalnya untuk menulis karya ilmiah ya nggak apa-apa, tidak seketat itu screeningnya. Tapi kalau dalam rangka untuk mendapatkan dana hibah, apalagi dana hibah dari luar, maksudnya luar institusi ya, misalnya dari Dikti atau Kemenristek atau dari funding dari luar, itu yang dilihat adalah judulnya dulu, gitu. Sebagus apapun judulnya, sebagus apapun isinya, kalau judulnya tidak bekerja, ya tereliminasi sebelum membuka yang lain-lain, gitu. Nah, sehingga membuat judul itu perlu membuat judul yang work, yang bekerja, ya. Jadi bagaimana kriteria judul yang bekerja itu? Ya. Judul itu harus satu menggambarkan topik dan jenis penelitian. Misalnya hubungan tadi ya, hubungan antara kadar hemoglobin dengan prestasi belajar siswa. Itu topiknya jelas tidak? Jelas ya. Apa topiknya? Apa topiknya? Anemia kan? Kadar HP yang prestasi belajar itu kan pasti kan akan membahas tentang anemia kan? Anemia dengan kemampuan intelijensi atau kemampuan intelektual, atau dengan konsentrasi belajar, konsentrasi. Kalau jenis penelitiannya apa berarti? Hubungan kadar hemoglobin dengan prestasi belajar siswa, berarti jenis penelitiannya apa? Apa? Ada berapa jenis penelitian? Ada 2, kuantitatif, kualitatif. Yang kualitatif, ini kualitatif atau kualitatif? Kuanti. Kenapa kuanti? Apa? Ya, datanya ada hemoglobin, yang bebas. Tarikatnya prestasi belajar. Ya, kuantitatif. Terus kuantitatif kan bercabang lagi ya. Ada observasional, ada analitik, ada eksperimental. Yang mana? Bedanya apa? Gimana kita cara menentukan apakah dia analitik atau eksperimental? Apa? Ada atau tidaknya? Intervensi atau perlakuan itu memberikan perlakuan enggak? Enggak, kan cuma mengumpulkan data
prestasi, kondisi rapor. Berarti pilih ya analitik. Nah, analitik ada lagi cabangnya. Ada cross, sectional, ada case control, dan ada cohort. Yang mana? Yang mana? Apakah datanya kita ambil dalam satu waktu yang sama? Iya nggak? Ya. Berarti yang mana? Cross-sectional. Berarti judulnya bisa menggambarkan topik dan jenis penelitian kan? Ya. Sederhana, tapi bisa menjelaskan topik dan jenis penelitian. Padat dan eksplisit. Nah, eksplisit menyebutkan variabelnya apa. Dan padat itu tidak seperti pujangga ya, judulnya lebih dari 20 kata. Yang baca judul sudah lelah duluan. Jadi judul itu sebaiknya 14 kata. Ya, 12 sampai 20. Ya. Kalau sudah lebih dari 20 itu sudah lelah ya membacanya. Kemudian spesifik ya, menarik, tidak kalau melihat keadaan HP dengan prestasi belajar itu bisa menggambarkan topik dan jenis penelitian padat, eksplisit, spesifik, tapi kurang menarik. Ya kan? Kurang menarik. Sudah banyak yang meneliti, sudah ribuan, cari di Google Scholar sudah banyak. Ya. Sehingga perlu dicari variabel lain gitu. Selain menghubungkan keadaan HP dengan prestasi belajar, perlu dikaitkan dengan hal lain, gitu ya. Tidak menggunakan singkatan, rumus dan jargon. Ya, jadi dituliskan panjang. Misalnya tadi GLUT 4 itu glukosa transporter, dia suatu protein transporter yang berfungsi untuk intake glukosa ke dalam sel, ya kan? Tetapi di judul kita tidak boleh, misal judulnya ingin melihat ekspresi GLUT 4 pada tikus yang diinduksi diabetik. GLUT 4-nya harus ditulis panjang, tidak GLUT 4, tapi glukosa transporter 4, gitu, ya. Hubungan kadar HB nggak boleh, jadi hubungan kadar hemoglobin dengan prestasi belajar, gitu. Menggunakan kata kuncinya, kata kuncinya tadi ada variabel bebas, variabel terikat. Kemudian apa yang dilihat? Apakah perbedaan, apakah hubungan? Jadi penelitian itu sebenarnya hanya kalau yang eksperimental, kalau yang observasional itu sebenarnya hanya ingin melihat bagaimana satu bisa berupa hubungan, dua bisa berupa perbedaan. Jadi asosiasi atau komparasi, gitu ya. Kemudian menggunakan kata baku, tidak boleh menggunakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah KBBI. Tidak menggunakan bahasa gaul, ya. Harus menggunakan bahasa baku karena ini adalah karya ilmiah. Ya, jadi tidak boleh menulis di dalam judul itu hubungan kadar hemoglobin itu sendiri dengan siswa berprestasi. Itu sendiri siapa maksudnya? Nggak boleh ya. Di dalam naskah itu juga tidak boleh begitu karena sering membaca naskah proposal adik-adik mahasiswa itu kadang-kadang masih menggunakan bahasa percakapan, gitu ya, atau bahasa ucapan. Jadi bukan bahasa penulisan yang bisa menggunakan kata-kata di mana di tengah kalimat atau menggunakan kata-kata itu sendiri. Sedangkan flavonoid itu sendiri berfungsi untuk nggak pakai kata itu sendiri kan juga bagus. Sedangkan flavonoid berfungsi untuk gitu ya. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat percakapan ya, atau tidak menggunakan kalimat-kalimat gaul gitu. Dan tidak terlalu panjang judul itu. Jadi unsur-unsur judul penelitian tadi harus meliputi sifat dan jenis penelitian. Ya, penelitiannya bersifat hubungan atau perbedaan. Kan sudah jelas tadi hubungan antara kadar hemoglobin dengan prestasi. Jadi sifatnya hubungan, melihat hubungan. Kalau perbedaan apa? Misalnya uji efektivitas
ekstrak A terhadap kadar ekspresi GLUT4, protein GLUT4 pada mencit pada tikus. Berarti akan melihat perbedaan antara kelompok yang diabetik dengan kelompok yang tidak diabetik. Jenis penelitiannya apa tadi, eksperimental kah atau observasional kah? Kalau observasional pakai rancangan yang mana? Cross sectional, diskontrol atau kohort? Kohortnya yang mana? Retrospektif atau prospektif gitu ya. Kemudian yang ketiga, subjek penelitiannya jelas. Hubungan antara kadar hemoglobin dengan prestasi siswa. Subjeknya siapa? Siswa gitu. Disebutkan subjeknya siapa. Pada mencit yang diinduksi diabetes dan pada tikus yang diinduksi diabetes, jadi subjeknya adalah tikus. Kemudian tema lokasi atau daerah penelitian ini pada beberapa judul tidak mencantumkan, ya, karena memang tidak menggunakan lokasi atau daerah penelitian. Misalnya di lab itu kan tidak ada lokasi atau daerah penelitian. Kemudian tahun atau waktu penelitian itu juga tidak wajib, ya. Kalau yang penelitian deskriptif itu mungkin hal ini diperlukan. Misalnya adalah kajian insidensi anemia pada remaja di Surakarta. Nah, itu berarti ada tempatnya ya di Surakarta pada tahun 2020 sampai 2025. Nah, itu berarti bisa memakai tema atau lokasi penelitian dengan menyebutkan tahunnya atau waktunya kapan. Atau misalnya analisis big data BPJS Rumah Sakit X tentang tahun 2020 sampai 2025. Nah, itu juga menyebutkan lokasinya mana dan tahun berapa. Nah, ini contoh yang baik dan yang kurang baik yang judulnya. Nah, yang kurang baik, misalnya obat X itu ya memiliki efek terhadap kontraksi muskuler selama 1 jam. Nah, ini kenapa dikatakan kurang baik? Nah, yang baik itu yang sebelah kanan. Jadi obat X menginduksi kontraksi muskuler. Kalau obat X has an effect, sudah punya, dia mengatakan sudah memiliki efek, berarti itu sudah kesimpulan, ya kan? Gimana bisa mengatakan memiliki efek kalau belum diteliti? Ini kan penelitian kita, bukan meresum penelitian orang lain. Jadi belum tahu, karena belum tahu maka menggunakan kata induksi. Induksi itu bisa berarti berhasil, bisa berarti tidak, bisa berarti nanti punya efek, belum tentu juga punya efek gitu. Jadi kalau yang kiri itu lebih tepat untuk judul apa? Artikel publikasi nanti. Kalau sudah ada hasilnya, sudah terbukti memiliki efek, maka judulnya kita pede mengatakan bahwa obat ini memiliki efek gitu. Tapi kalau belum diteliti, ya kita tidak bisa menyimpulkan gitu ya. Cukup menginduksi gitu. Terus misalnya nih, efek obat A pada pasien skizofrenia. Apa kurang bagusnya? Nah, di situ disebutkan a study of a multi-center mixed group. Jadi efek obat A pada pasien skizofrenia sebuah studi kelompok multi-center atau multi ini ya. Jadi multi-center itu tidak hanya dipandang dari sudut farmakologinya, tapi juga dipandang dari sudut yang lain, misalnya psikologinya, psikososialnya gitu ya. Multi-center, multi sudut pandang. Center. Sehingga judul yang bagus mestinya ditulis psychosocial effect of drug A on schizophrenia patient, a multicenter randomized control trial. Karena di sebelah kiri tidak menyebutkan tidak menyebutkan apakah penelitiannya itu berupa
observasional atau berupa RCT. Kalau yang kanan itu dia menyebutkan jenis penelitiannya apa, gitu ya. Ini disesuaikan dengan tujuan penelitian masing-masingnya. Mana yang perlu ditampilkan di judul dan mana yang tidak perlu ditampilkan di judul. Oke, kemudian yang kedua setelah judul adalah abstrak. Nah, abstrak ini itu kan yang dibaca yang kedua setelah judul oleh pembaca, oleh pembimbing, oleh reviewer. Kalau di proposal penelitian sepertinya tidak perlu abstrak ya. Di proposalnya ada nggak kemarin? Ada nggak deh? Nggak ada ya. Ya ini nanti waktu menulis laporan berarti. Tapi beberapa proposal, misalnya proposal yang dikirim untuk tujuan kompetisi hibah itu perlu membuat abstrak tanpa menyebutkan hasilnya karena memang belum ada hasil. Jadi abstraknya itu isinya adalah dari introduction sampai metode, dari pendahuluan sampai metode. Nah, tapi kalau proposal sepertinya tidak ya. Nanti proposal disebutkannya apa ditulisnya setelah penelitian selesai atau waktu membuat laporan penelitian. Nah, pada waktu membuat abstrak itu kita kalau tadi membuat judul itu judul yang bekerja. Nah, kalau membuat abstrak itu harus efektif. Efektif ya. Jadi strukturnya jelas. Background, latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nanti waktu menyusun laporan ya. Dan panjang katanya, panjang abstraknya itu kurang dari 250 kata. Terlalu panjang juga tidak baik, terlalu pendek juga dipertanyakan. Ya, kemudian tidak boleh menyebutkan hal-hal yang tidak disebutkan di naskah. Ya, tidak boleh nambah-nambahi di luar yang disebutkan di naskah. Kemudian tidak perlu ada referensi atau sitasi atau daftar pustaka. Jadi di abstrak itu tidak boleh sitasi misalnya hemoglobin adalah gitu dalam kurung Kemenkes 2000 nggak perlu. Jadi tidak boleh menyebutkan referensi. Kalau kalian mengutip kata-kata atau kalimat dari suatu sumber, maka harus diparafrase dengan kalimat kalian sendiri, ya, agar orisinal hasil kalimat kalian sendiri. Diparafrase tahu ya? Diparafrase itu dicari kalimat yang lain yang maknanya sama, atau dikemas dalam kalimat sendiri yang maknanya sama dengan kalimat yang dirujuk. Gitu, itu namanya diparafrase. Nah, kita sekarang menulis pendahuluan. Di pendahuluan itu tadi ya ada state the problem. Ya, jadi pendahuluan itu latar belakang itu berisi kalimat singkat ya. Biasanya ya 1,5 halaman menulis latar belakang itu 1,5 halaman saja. Yang nanti dijelaskan pentingnya penelitian apa, kemudian di akhir bagian nanti menyebutkan state the problem, problemnya apa, gitu. Masalahnya apa, dan kenapa peneliti tertarik untuk melihat itu kenapa gitu loh, pentingnya apa, masalahnya apa, gitu. Sehingga nanti di situ akan dituliskan jawaban singkat kita terhadap apa yang akan kita kerjakan gitu. Kemudian, nah ini menyebutkan problem statement-nya, tentukan masalah dengan jelas di awal paragraf yang di awal dan di akhir. Jadi di awal itu juga perlu kita sebutkan mengapa penelitian ini penting. Misalnya anemia di Indonesia atau di Jawa Tengah masih menduduki urutan keberapa secara nasional, gitu ya. Oh berarti ini masih menjadi masalah kesehatan, gitu. Ya masih menjadi masalah kesehatan. Terus apa kesenjangan dengan penelitian sebelumnya? Nah, apa yang sudah diteliti dan apa yang sudah diteliti oleh orang lain
dan apa yang akan kita teliti. Nah, itu harus disebutkan di latar belakang. Jadi nanti di latar belakang itu isinya menyebutkan mengapa masalah ini penting, kemudian dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah-sudah, kemudian gap-nya apa yang ingin kalian jawab atau yang ingin kalian lanjutkan. Nah, kalau ingin mudah, misalnya nih adik-adik belum punya ide untuk menulis proposal, saya blank, belum ada gambaran mau meneliti apa gitu. Kalau begitu silakan duduk di perpustakaan, baca naskah skripsi kakak-kakak tingkat kalian, baca di bagian saran di akhir bab 5. Kan bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Baca sarannya. Mereka menyarankan apa? Merekomendasikan apa? Ya, di bagian saran itu. Misalnya perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melihat aspek apa. Nah, itu kalian ambil gitu ya. Dan dimodifikasi. Nah, kemudian kalau mau pakai cara yang lebih praktis lagi, ya, menggunakan fasilitas di internet, itu kalian bisa pakai beberapa aplikasi. Mungkin kalian sudah familiar dengan AI ya. Misalnya yang bisa dipakai untuk melihat gap antar penelitian itu misalnya Research Rabbit itu untuk melihat ada tidaknya gap penelitian. Misalnya kalian mengetikkan tema yang ingin kalian teliti. Misalnya tadi apa? Anemia and academic achievement misalnya. Itu nanti akan keluar pohon artikel yang sudah pernah diteliti dan celah untuk bisa diteliti yang bagian mana. Itu ya. Descriptive. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Atau membaca artikel-artikel yang bisa di-download dari internet ya. Artikel-artikel di jurnal-jurnal itu kalian lihat limitation. Di bagian conclusion nanti di situ akan dituliskan di bagian akhir atau di akhir discussion, di bagian akhir discussion dari suatu artikel jurnal. Nanti akan dituliskan bahwa masih perlu diteliti tentang apanya. Nah, itu bisa jadi ide-ide penelitian, gitu ya. Karena masalah terbesar itu kalau kita nggak punya masalah, kalau mau menelitinya, nggak punya masalah itu menjadi masalah, karena harus menulis ya. Nah, struktur pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada lingkup penelitian. Jadi di lingkup penelitian pada pendahuluan itu nanti disebutkan apa yang akan kalian teliti dan apa yang tidak diteliti. Gitu ya. Jadi disebutkan maksudnya tidak diteliti itu karena sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya atau memang kita membatasi hanya variabel tertentu yang kita teliti dan variabel yang lain tidak kita teliti. Kemudian manfaat penelitian atau research significance. Untuk siapa penelitian ini penting dan apa pentingnya penelitian ini, gitu ya. Untuk siapa? Kalau kita biasanya Indonesia Raya ya, kalau manfaat penelitian kalau kita baca di naskah-naskah proposal adik-adik itu manfaatnya Indonesia Raya secara teoritis menambah informasi ilmiah. Nah, ya iya, itu nggak usah ditulis juga sudah tahu deh. Jadi itu bukan research significance ya. Research significance itu misalnya tadi ada data anemia dan data prestasi sekolah, prestasi siswa. Jadi manfaatnya untuk siapa? Untuk orang tua atau keluarganya, untuk pihak sekolah, ya kan, untuk siswa itu sendiri. Terus bagi pemerintah juga mungkin bisa diberikan manfaat dari hasil penelitian ini karena bisa untuk
menentukan kebijakan tentang tata kelola anemia pada siswa sekolah gitu. Misalnya seperti itu. Nah, rumusan masalah itu meliputi ada rumusan masalah utama dan rumusan masalah rinci, ya. Misalnya, nah misalnya ini rumusan masalah utamanya adalah apakah faktor-faktor yang menentukan ketidakpatuhan, ya, ketidakpatuhan terapi pada pasien yang memeriksakan diri di kotak X antara tahun 2018 dan 2019. Itu masalah utamanya. Jadi ini melihat faktor-faktor apa kok nggak patuh itu berobat gitu ya setelah periksa. Nah, itu bisa dirincikan lagi menjadi rumusan masalah yang lebih detail. Ya, misalnya jumlah dari persentase pasien yang tidak patuh misalnya. Kemudian apakah atau bagaimanakah hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan berobat. Jadi selain jumlahnya berapa, kemudian apakah tingkat pendidikan itu juga melihat hubungannya atau kaitannya antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan, kemudian hubungan antara siapa tahu ternyata ada efek samping obat tersebut sehingga sudah tidak ingin lagi minum obat itu, gitu ya. Jadi ada rumusan, bisa dibuat rumusan masalah utama dan bisa dibuat rumusan masalah rinci. Kalau di penelitian lab misalnya tadi efek dari ekstrak X atau efek dari ekstrak X terhadap kadar ekspresi protein grup 4 misalnya pada tikus, itu rumusan masalahnya kira-kira apa? Kalau judulnya adalah efek dari ekstrak misalnya daun sambiloto terhadap ekspresi protein grup 4 di panjangan sendiri nanti grup 4-nya pada tikus yang diinduksi diabetik. Nah, itu kira-kira rumusan masalahnya apa? Ada yang rumusannya nanti mau penelitian tentang lab? Mana? Tunjuk tangan coba sambil pemanasan. Ada yang di lab nanti? Di lab farmako kayak di lab PK, di lab histo, di lab PA, lab Yomo. Ada? Masa nggak ada? Cepat loh itu penelitiannya. Ada yang cepat, ada yang enggak. Ya, tergantung. Ada yang penelitiannya nanti di lab deh. Yang jujur, Mas Sultan di mana penelitiannya? Penelitiannya di mana? Tuh, belum ada gambar, ya di gambar. Mas Taman ada belajarnya di mana? Komunitas. Yang lain siapa? Anjing di mana? Penuh ketidakpastian. Semuanya belum pasti, yang sudah pasti. Mbak Lala mana? Aulida. Nah, penelitian tentang apa nanti? Lab atau non-lab? Nah, apa? Coba. Lab apa nanti rencananya? Nah ya, berarti kalau tadi ada judul penelitian seperti itu, rumusan masalahnya apa? Misalnya tadi efek ekstrak daun sambiloto terhadap kadar ekspresi protein grup 4 pada tikus yang diinduksi diabetik. Berarti kan ingin melihat apa? Ekspresi grup 4 pada darah tikus kan, diambil darahnya pada darah tikus yang dipengaruhi oleh apa? Kondisi diabetes tapi diberi perlakuan ekstrak sambiloto. Maka rumusan masalahnya adalah apakah
jamu sambiloto efektif meningkatkan ekspresi protein grup 4 pada tikus yang diinduksi diabetes. Nah, rumusan masalah yang lebih rinci lagi apa? Berapakah konsentrasi ekstrak yang paling optimal meningkatkan ekspresi protein grup 4? Kan begitu. Ya. Terus kalau mau coba lagi bisa. Apakah ada perbedaan kadar ekspresi protein grup 4 pada tikus diabetik yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan? Itu ya. Kurang lebih gitu Mbak Lala ya. Oke. Nah, kriteria untuk rumusan masalah yang baik itu memenuhi aspek 1, 2, 3, 4, 5 atau yang kita berikan jargon dengan finer. Nah, kalau rumusan masalahnya belum mencakup atau belum memenuhi unsur-unsur finer, maka bukan rumusan masalah yang baik. Gitu ya. Nanti kalau judul itu judul yang bekerja. Rumusan masalah itu yang memenuhi finer. Finer itu F-nya visible atau mampu laksana. Ada penelitian yang sangat visioner, tapi nggak mungkin dilaksanakan. Jadi bukan rumusan masalah yang baik. Ya. Misalnya apa nih? Misalnya ya kadang kan ada ya orang atau mahasiswa terlalu idealis. Saya pengen melihat ini dok, saya pengen melihat ini. Tapi bisa dilaksanakan nggak bisa. Ya jangan itu. Gitu. Tapi biayanya besar sekali, ya jangan itu. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita, mampu laksana atau tidak, disesuaikan dengan apa biaya, kemampuan kita sendiri, ya kemampuan sarana prasarana yang ada, gitu kan. Terus waktunya dibatasi deh kalau skripsi itu, ya penelitiannya bagus, tapi butuh waktu 2 tahun. Berarti bagus nggak kalau untuk konteks skripsi? Rumusan masalah nggak bagus. Jadi harus kita perhatikan bahwa dari segi kemampuan kita mampu melaksanakan, dari segi biaya kita sanggup ya mengcover. Kemudian dari segi peralatan, misalnya kita bisa, tapi waktunya lama, dan waktunya juga harus disesuaikan. Maka ada nanti di akhir bab 3 itu ada jadwal penelitian. Kalau kalian punya waktu meneliti 6 bulan, mengerjakan proposal 6 bulan, berarti mengambil datanya tidak boleh lebih dari 2 bulan. Karena kalian masih harus menyusun laporan, ya kan? Jangan dihabiskan untuk misalnya ambil data semua dari bulan 1 sampai bulan 6 itu ambil data di rumah sakit, ambil data rekam medik selama 6 bulan. Ya nanti waktunya habis, itu saatnya daftar ujian semhas. Nah, saya belum selesai dong, gimana dong? Kan sudah direncanakan dari awal. Di proposal itu sudah harus jelas time schedule-nya gitu ya. Jadi kalian harus menghitung-hitung berapa lama saya menyusun proposal, berapa lama saya menyusun ethical clearance, berapa lama saya ambil data, berapa lama saya pesen bahan, berapa lama saya nge-lab, ya. Berapa lama saya ngurus surat perizinan dari kampus ke rumah sakit, gitu ya. Berapa lama pasien itu akan terkumpul. Nah itu harus diperhitungkan, apalagi kalau penelitian-penelitian yang menggunakan metodenya consecutive sampling ya. Consecutive sampling itu apa ya? Consecutive sampling itu apa? Apa Mas Afta? Consecutive sampling itu apa? Kan sudah ada ya, metode sampling kan sudah kan? Nah, consecutive sampling itu apa? Jadi consecutive sampling itu adalah kita rekrut pasien itu kan sesuai kriteria inklusi ya. Nah, jumlah pasien yang dihitung dan untuk kita mendapatkan sejumlah pasien yang kita hitung di awal itu tergantung ada atau tidaknya pasien. Jadi kita tunggu sampai pasien terpenuhi. Nah itu kan lama kalau kayak gitu, ya enggak? Misalnya nih, ada penelitian tentang mau lihat derajat keparahan kanker
nasofaring, atau mau melihat derajat keparahan suatu penyakit hubungan dengan status gizi. Itu kan nyari pasiennya kan susah ya. Harus belum tentu sebulan dapat satu. Nah, kan lama. Makanya kita harus visible. Ini pasiennya kira-kira ada enggak? Kalau pasiennya ada dan memenuhi sejumlah yang kita butuhkan, oke lakukan. Kalau enggak ya sebentar. Gitu ya. Jadi harus hitung-hitung dulu. Mampu enggak dilaksanakan. Kemudian kedua harus I-nya interesting atau menarik. Gitu ya. Kemudian N-nya novel, ada aspek kebaruan. Novelty, ada aspek kebaruan. Jadi harus ada sesuatu yang baru yang mau kita tampilkan. Baru itu bukan berarti yang baru pertama kali diteliti. Hampir penelitian itu semua sudah pernah diteliti ya. Hampir tadi, kalau hampir itu berarti ada yang belum. Ya, mostly penelitian sudah pernah diteliti. Nah, kita mau menampilkan apa yang baru? Misalnya dengan menambah satu variabel. Misalnya dibedakan perlakuannya, meneliti ekstrak terhadap misalnya kadar gula darah itu sudah banyak sekali dilakukan, tapi apa yang mau kita tampilkan? Orang lain belum meneliti tentang ekspresi ini, orang lain belum meneliti tentang imunohistokimianya, misalnya histopatologinya belum, kerusakan sel heparnya belum diteliti, kerusakan glomerulus ginjalnya belum diteliti. Nah, ada hal yang baru yang harus kita tampilkan. Kemudian yang keempat ethical, memenuhi kelayakan etik. Ya. Jadi penelitian baik dengan hewan, apalagi dengan manusia, itu harus sesuai dengan kaidah etik. Ya, sesuai dengan kaidah etik. Ya, tidak boleh membahayakan. Ya, tidak boleh membahayakan. Kemudian relevan atau berguna. Meneliti tapi tidak ada gunanya, yang apa gitu. Harus relevan atau berguna dengan konteks saat ini dan masa depan. Gitu. Seperti tadi misalnya anemia dengan prestasi belajar ada relevansinya enggak? Ya ada ya relevansi kan. Kejadian anemia masih banyak misalnya. Kemudian sampai kapanpun kan masih tetap ada anak-anak sekolah dan prestasi akademik itu pasti kan menjadi sesuatu yang diharapkan kan. Karena itu ya masih relevan. Cuma menarik atau tidaknya dan novelty-nya seperti apa atau kebarunya itu yang menjadi PR gitu ya. Kalau hanya memenuhi relevan saja tapi tidak novel, tidak interesting, ya tidak baik. Ya, semampunya kelima aspek ini dipenuhi. Oke. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ini deh, menggunakan kata-kata transitif. Masih ingat transitif itu apa? Masih ingat nggak? Ada kata-kata intransitif, ada transitif. Bedanya apa? Bedanya apa? Masih ingat? Siapa yang suka pelajaran bahasa Indonesia? Saya. Bedanya apa? Mbak Hilda mana ya? Hilda. Bedanya apa? Namanya belajar itu jangan takut salah ya, Dek ya. Saya tidak akan mengolok-olok kalau salah. Ya belajar itu ya wajar kalau ada salah. Ya nggak boleh salah itu siapa? Ya semua manusia kan tempatnya salah ya. Maksudnya kalau belajar itu ya dimaklumi kalau salah. Kalau udah expert, nah itu hati-hati kalau salah bicara. Kalau masih belajar, ya nggak apa-apa salah. Apa Mbak Hilda? Transitif dan intransitif, nah bedanya apa? Nah kalau tujuan itu menggunakan kata kerja transitif, nah apa artinya? Bahasa Indonesia SMP, SMA sudah dapat. Ya, ini aja, kira-kira itu kata-kata itu define, itu describe, itu assess, itu discuss, jadi apa? Ayo apa? Ada yang tahu? Mbak Zakia mana? Zakia mana Zakia?
Oh, ngajar. Oh iya, ngajar. Memanggil ya nggak ada. Siapa ya? Apa ya? Raihan, mana Raihan? Oh, ngajar juga. Oh iya, ngajar. Oke. Ya, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Saya nggak pegang presensi, jadi saya nggak bisa manggil satu persatu. Ada yang bisa jawab? Nabila. Ya, ngajar dong. Nah, Nabila mana? Ya, apa Mbak Nabil? Ah, ya, sudah sempat googling tadi. Iya, betul ya, ya. Jadi translator itu butuh objek. Ya, jadi menggunakan kata-kata yang membutuhkan objek. Misalnya untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi apa, membandingkan apa yang dibandingkan, mengetahui apa yang diketahui. Jadi misalnya mengetahui efektivitas ekstrak daun sapi loto dalam meningkatkan ekspresi HUT 4 gitu. Terus untuk mengetahui hubungan antara kadar HB dengan prestasi belajar. Jadi menggunakan kata-kata transitif. Waktunya masih kurang berapa menit? Saya nggak tahu aja. Berapa menit, Mbak? Hah? Hah? 14? Oh, Masya Allah. Oke, bisa cepetin ya. Ini objektif, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu bisa diambil dari beberapa sumber. Misalnya dari literatur review, tapi up to date. Kemudian dari artikel-artikel penelitian yang sudah terpublish atau yang belum terpublish. Jadi tipe-tipe literatur itu bisa yang sudah publish, bisa yang grey literatur, bisa yang unpublished. Unpublished itu bisa hasil skripsi yang belum dipublikasikan. Kalau grey literatur itu misalnya panduan-panduan dari Kemenkes, dari WHO gitu ya. Itu kan bukan hasil penelitian ya. Kemudian ini nanti bisa. Ini nanti ada penjelasannya yang grey literatur itu yang seperti apa, yang publish, yang unpublished. Kemudian langkah mencari artikel sepertinya sudah pernah dilakukan kan ya, mencari artikel dengan memasukkan keyword. Kemudian tadi membuat kerangka teori atau theoretical framework ya. Jadi di kerangka teori itu nanti harus meng-highlight apa problem utamanya, apa penyebabnya, dan apa dampaknya. Misalnya problem utamanya adalah peningkatan kejadian overweight dan obesitas. Itu yang mau kita teliti, karena kita mau meneliti hubungan antara overweight dengan hipertensi misalnya ya. Maka central problemnya adalah apa? Overweightnya kan, obesitasnya. Yang mempengaruhi apa? Misalnya sedentary lifestyle atau gaya hidup mager, malas gerak, diet, family history karena ada obesitas juga, dan penyakit-penyakit penyerta. Nah, kemudian dampaknya apa? Hipertensi, diabetes, penurunan kepercayaan diri, dan kematian. Karena terjadi banyak komplikasi. Sehingga kerangka teori yang baik itu yang menggambarkan suatu problem tree atau pohon masalah. Ya, problem masalah. Jadi problemnya ada di tengah, konsekuensinya boleh di atas, boleh di bawah. Terserah kalian mau meletakkan. Biasanya kan penyebabnya di atas dulu, dampaknya di bawahnya. Itu yang umum, yang biasa. Kalau mau menyusun yang anti mainstream itu konsekuensinya bisa ditaruh di atas, tinggal arah panahnya menyesuaikan. Kemudian yang penyebabnya ditaruh di bawah. Yang tengah-tengah adalah sentral problemnya apa, gitu ya, masalah intinya apa yang di tengah-tengah. Oke, merumuskan hipotesis kemarin sudah ya. Misalnya ini ya, ekstrak kurkumin tidak mampu. Kalau hipotesis nol kan menggunakan kata tidak. Yang HA alternatif atau H1 yang kalimat positifnya, gitu ya.
Saya tadi ekstrak kurkumin tidak mampu atau tergantung ya, atau ekstrak sambiloto tidak efektif meningkatkan ekspresi GLUT4 atau tidak ada hubungan yang bermakna antara kadar HB dan prestasi. Nah, hanya berarti ada hubungan. Terus yang tadi berarti ekstrak sambiloto efektif gitu ya. Nah, sekarang masuk di bab yang metodologi ya, di metodologi. Bab yang ketiga kalau di naskah skripsi ya, bab yang ketiga metodologi itu ada ilmu tentang metode. Jadi tidak kalau menulis kita menulis bab 3 metodologi penelitian, benar nggak? Metodologi penelitian, betul nggak? Enggak. Yang benar adalah metode penelitian. Atau ditulis metodologi dan gitu aja. Yang benar metode penelitian. Jadi di dalam bab 3 metode penelitian itu harus menjelaskan ada sub babnya itu adalah jenis penelitian atau pendekatan penelitiannya apa, kemudian populasi dan sampel, apa variabelnya, jadi variabel penelitian, kemudian alat dan bahan, koleksi data atau cara pengumpulan data atau teknik pengumpulan data, terus teknik analisis data, terus aging, terus jadwal. Udah itu isinya metode. Jadi kalau adik-adik menulis proposal itu sebaiknya menulis dari bab yang mana dulu? Judul dulu, daftar isi dulu, pendahuluan, tinjau pustaka, metode atau apa? Yang ditulis apa? Yang bab 1 ngacung. Yang bab 1 dulu ngacung. Nggak ada yang ngacung. Padahal jawabannya bab 1 loh deh. Nah iya kita gimana? Nulis latar belakang belum tapi sudah nulis metode. Ya, tulis latar belakangnya dulu apa, tujuan penelitiannya apa, rumusannya apa, baru tulis metode bab 2 itu belakangan. Yes. Nah, kalau nanti kita menulis naskah publikasi, yang ditulis pertama kali adalah apa? Makanya kalau gini deh, kalau mahasiswa itu bimbingan saya, biasanya tidak saya minta langsung menyerahkan bab 1 sampai bab 3. Mabuk nanti. Matangkan dulu bab 1. Ya. Kapan kami bisa konsultasi bab 1 bab 3? Belum konsultasi bab 1 dan jangan bab 2 bab 3. Jadi bab 1 dulu, daripada nanti nulis bab 2 3 banyak dicoret-coret, mendingan bab 1 dulu selesai. Bagus, final di ACC baru nulis bab yang lain. Terus bab 1 kan lebih gampang, cuma 2 halaman. Tapi menggambarkan ruhnya penelitian gitu ya. Gitu. Nulis bab 1 dulu deh. Bab 1 dulu, kan depan kita ketemu konsultasi. Setelah oke, apa ada revisi dulu, baru lanjut ke bab yang lain. Nah, kalau menuliskan naskah publikasi atau hasil peneliti atau laporan penelitian yang ditulis yang mana dulu? Atau naskah publikasi deh, yang ditulis yang mana dulu? Introduction, pendahuluan, atau metode, atau result and discussion, atau kesimpulan? Yang mana yang ditulis? Tulis metodenya dulu, kan sudah dilakukan. Jadi sambil kalian kerja, itu tulis bab 3, kan sambil dilakukan, malah nggak lupa kan? Sudah bisa dikerjakan bab 3-nya, persiapan penelitian. Ini. Baru nulis bab berapa? 4. Jadi urutannya kalau nulis naskah publikasi itu bab 3, bab 4, bab 1 belakangan, baru abstrak, gitu ya. Ini guideline ya untuk menentukan pendekatan penelitian kita itu menggunakan jenis yang mana dan rancangannya pendekatannya bagaimana. Kualitatif, pohon-pohon cabangnya ada 2, kemudian masing-masing juga ada cabangnya.
Kemudian kualitatif, mungkin kita kualitatif nggak ada yang ambil jenis kualitatif ya. Jadi kualitatif itu mungkin nanti ada penjelasan tersendiri, kuliah tersendiri tentang metode kualitatif. Kemudian populasi dan sampel. Jadi populasi itu keseluruhan kelompok ya, yang nanti akan kita bisa gambarkan kesimpulan. Jadi untuk generalisasi kesimpulan. Jadi misalnya di kesimpulannya bahwa ada hubungan antara kadar HB dan prestasi mahasiswa akademik. Apakah itu bisa digeneralisasi untuk keseluruhan populasi atau hanya terbatas pada sampel penelitian kita? Nah itu nanti tergantung skop dan limitasi penelitian kita apa. Kalau sampel itu adalah bagian kecil dari populasi yang kita ambil berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi itu bukan kebalikan dari eksklusi ya. Misalnya nanti kriteria inklusinya adalah siswa kelas 9 SMA X gitu. Bukan berarti eksklusinya adalah siswa kelas 7-8 gitu. Ya, bukan. Jadi kriteria inklusi dan eksklusi itu bukan sesuatu yang berkebalikan atau bukan lawannya. Oke, ya. Jadi di bagian populasi dan sampel nanti menuliskan berapa jumlah subjeknya, cara menghitung bahan besar sampelnya seperti apa, kemudian ada randomisasi atau tidak, gitu ya. Nah ini nanti bisa diakses ya, Dik ya. Ada suatu artikel di sini nanti lengkap sekali rumus-rumusnya menghitung sampel size untuk penelitian-penelitian di bidang kedokteran, di bidang kesehatan. Pada beberapa jenis penelitian yang berbeda-beda, ada yang case control, cross-sectional, dan ada tentang hewan juga, ya. Di dalam artikel tersebut atau dan ini juga sudah banyak digunakan untuk penelitian yang subjeknya adalah hewan, itu menggunakan selain bisa menggunakan rumus yang biasanya dipakai untuk uji hipotesis eksperimental, bisa juga dipakai rumus yang n-value. Ya, n-value itu hasilnya nanti 10 sampai 20 yang bagus. Kalau hasilnya di bawah 10 atau di atas 20 berarti jumlahnya harus kita tambahi atau kita kurangi. Seperti contoh, Mbak Lala ingin melihat 30 tikus yang dibagi dalam 5 kelompok. Hasil evaluasinya kira-kira berapa? Misalnya kan E itu sama dengan total number, jadi jumlah total dikurangi jumlah kelompok. Jumlah total numbernya 30, jumlah kelompoknya 5. 30 dikurangi 5 berapa? Berarti di atas 20 ya. Ya, berarti belum memenuhi. Misalnya jumlah kelompoknya 6. Jumlah kelompoknya 6. Berarti kalau misalnya masing-masing kelompok itu ada 6 tikus, 6 kali 6, 36 dikurangi 6. 30. Belum bagus juga. Berarti perlu dikurangi jumlah tikusnya. Ya, dikurangi. Berarti tiap kelompok misalnya 4 tikus. 4 dikalikan jumlah kelompoknya 5, misalnya 20. 20 dikurangi 4, 16. Jadi sudah cukup. Ya, ini memenuhi asas visible tadi ya, mampu laksana. Kerangka konsep. Nah, kalau bedanya kerangka teori dan kerangka konsep itu harus menjelaskan dengan jelas, menyebutkan dengan jelas variabel bebasnya apa, terikatnya apa. Kalau ada variabel antaranya disebutkan, ada variabel confounding atau peracunnya juga disebutkan. Misalnya, ada penelitian yang berjudul hubungan antara osteoporosis dan obesitas. Variabel bebasnya apa? Obesitas. Variabel terikatnya osteoporosis. Ini nanti dibuat dalam bentuk gambar ya. Ada panahnya, variabel terikat, variabel bebas, panah, variabel terikat. Ada variabel perantaranya, yaitu adiponnectin. Karena apa? Karena adiponnectin itu berperan dalam misalnya ya penyerapan kalsium misalnya.
Nah itu variabel perantara. Terus variabel perancunya itu genetik. Genetik orang bisa jadi beda-beda dan itu tidak bisa kita kendalikan. Itu namanya variabel perancu. Gitu. Terus skala variabel yang kemarin ya ada skala yang nominal, ordinal, interval, rasio. Yang nominal itu jenis kelamin, golongan darah, agama. Ordinal status gizi ya, gizi baik, sedang, buruk. Tingkat pendidikan tinggi, sedang, rendah. Derajat keganasan tipe derajat keganasan 1, 2, di stadium 1, 2, 3, 4 itu ordinal. Interval misalnya suhu, nilai ujian. Rasio misalnya kadar gula darah, TB. Bedanya interval dengan rasio adalah punya atau tidak punyanya nilai 0 absolut gitu. Ini nanti harus dijelaskan pada definisi operasional. Jadi ada tabel definisi operasional. Variabelnya apa, pengertiannya apa, cara mengukurnya apa, hasilnya apa, skalanya apa. Itu udah harus jelas ya di tabel definisi operasional. Kemudian data koleksi dan manajemen. Jadi bagaimana kita, tadi misalnya ada hubungan kadar HB dan prestasi. Bagaimana kita mengumpulkan datanya? Oh, kadar HB-nya dilihat dari memeriksa darah, dilihat HB-nya. Prestasinya gimana dengan meminta rapor ke wali kelasnya. Itu berarti itu cara mengkoleksi data. Terus setelah data ada, mau kita apakan? Berarti kan harus kita olah, ya kan? Nah, mengolah data ini yang butuh mikir lebih, karena ini nanti mau saya apakan? Saya kategorikan atau enggak? Saya kategorikan atau enggak? Kemudian saya milih yang uji apa? Kalau kita salah milih uji, kalau namanya software, kalau namanya komputer itu kan hanya mengerjakan sesuai dengan apa yang kita perintahkan, ya kan? Tapi kan ting-tengnya itu ada di otak kita sendiri ya. Kalau salah memilih uji, ya misalnya hubungan kadar HB dan prestasi. Berarti itu kan bisa kita lihat kalau analisis hubungan berarti dengan uji korelasi ya. Uji korelasi, Spearman atau Pearson misalnya. Terus kita milih bukan uji korelasi, tapi uji komparasi. Bisa nggak dituliskan angkanya? Bisa, keluar hasilnya ya bisa jadi keluar, tapi kan salah, bukan itu. Gitu ya. Nah, terus, nah misalnya obesitas, tadi mau kita kategorikan apa? Kan obesitas itu kan datanya berupa BMI ya, tadi masih indeks atau indeks massa tubuh. Kalau indeks massa tubuhnya di atas 25 berarti dikategorikan gemuk gitu. Nah itu mau kita kategorikan atau tidak? Kurus, normal, gemuk, obes, misalnya overweight, obes. Atau cukup berupa angka-angka, tidak kita kategorikan. Nah itu nanti kan juga pemilihan ujinya juga bisa berpengaruh gitu. Kalau data kategori harusnya uji apa, kalau data numerik harusnya uji apa gitu. Terus kelahiran, jenis kelamin, male, female, umur tuh nanti mau kita kategorikan juga enggak. Aktivitas fisik ya dan tidak, konsumsi alkohol ya dan tidak. Nanti kita kategorikan atau tidak, terserah kita sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian harus memenuhi ethical consideration. Jadi hak pasien untuk mundur dari penelitian itu tidak boleh kita halangi. Kalau dia merasa tidak nyaman menjadi peserta penelitian kita, tidak boleh kita paksa. Maka harus ada informed consent, gitu ya. Kemudian bebas dari hal-hal yang berbahaya, rahasia, anonim. Di laporan tidak boleh menyebutkan nama pasien, dibuat anonim. Ya, kemudian menandatangani informed consent. Itu pun masih bisa mundur, nanti dia bisa keluar dari penelitian kita. Nggak apa-apa, tidak boleh kita halangi. Itu haknya. Kemudian jadwal, ya, ini ya misalnya. Jadi kalau jadwal kita itu cuma 6 bulan atau 5 bulan, maka penelitian kita tidak boleh lebih dari 2 bulan. Syukur-syukur bisa 1 minggu selesai, ya kan? 1 bulan selesai. Ada penelitian yang cuma 1 hari 2 hari juga ada, yang lama persiapannya misalnya. Nah itu harus dihitung. Jadi jangan hanya hitung kita pas ngambil data. Jadi dari tahap persiapan itu juga harus kita hitung, kita perkirakan waktunya.
ya. Jangan sampai meleset. Oh, persiapannya ternyata lebih banyak. Pesen nunggu barangnya ada, nunggu bahannya ada itu lama, bisa seminggu 2 minggu, itu makan waktu juga. Oh, harus ekstraksi nih, antri. Nah, ini yang nanti penelitian atau lab di lab farmako ya, Mbak Lala. Coba nanti bagaimana caranya supaya kita tidak antri gitu. Nggak mungkin ekstraksinya cepat, maserasinya cepat, 1 hari selesai, tapi antriannya karena alatnya cuma 1 misalnya, itu juga harus kita pertimbangkan, ya. Nah, itu dipertimbangkan. Ya, ini kita sampaikan jauh-jauh hari supaya adik-adik nanti tidak kaget gitu ya. Ketika antriannya banyak gitu, ternyata bahannya belum datang lagi, masih antri dan lain sebagainya. Terus belum kalau alatnya rusak, ya kan? Makanya kita harus berpikir di mana lagi ya kita. Jadi gini, nanti kalau nggak di lab farmako sini, berarti aku harus siap-siap ke lab farmako farmasi sebelah, fakultas sebelah. Gitu. Berarti kita harus punya informasi dari sana dulu, gitu. Itu harus bikin second plan seperti itu, ya. Oke, referensi. Ini kalau proposal biasanya nggak lebih dari 30 ya, daftar pustakanya. Dan harus disitasi di naskah. Jangan di naskah ada, di dapus nggak ada, atau sebaliknya di dapus ada, di naskah nggak ada. Berarti itu fiktif ya, ghost referensi yang nggak ada. Ini contoh penelitian dari kakak kelas juga ya, yang sudah publish di jurnal internasional ya. Potential effect of, kebetulan saya juga pembimbingnya ya ini sama Prof. PM. Potential effect of pandan wangi from Indonesia as time sleep inductor. Jadi potensi efektivitas daun pandan wangi terhadap dari Indonesia terhadap induksi tidur pada mencit. Jadi mencitnya bubuknya semenjak diberi ekstrak sampai waktu tidur itu berapa dihitung dan durasi tidurnya berapa lama dihitung. Nah, itu juga butuh perjuangan nungguin mencit tidur deh, nungguin mencit ngantuk gitu. Ini penting untuk apa? Untuk orang-orang yang insomnia, yang susah tidur, nggak tahu mikirin apa ya, atau memang susah tidur. Oke, seperti itu ya yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat menulis proposal. Semoga menjadi proposal yang baik. Amin. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, siap-siap Bapak. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini